Enggak ya? Predik draft. Iya dong. Waduh. Waduh. Waduh, Takutnya apa? pas lagi risk Kontrak talent dirobek Ya. langsung dikasih. Itu kamu kan katanya minggu depan jadi coach futsal. Tapi Kalea. Nah, akhirnya. Ini referensi yang tadi saya bilang kan, pokoknya ambil dulu kaliannya dan berubah langsung link Itu juga batas sini. Badang langsung di Badang. Big Farm. Ya karena mau gimana pun seperti lore ceritanya ya, Kalea ini kan emang muridnya Badang. Lawan tuh guru lu sendiri Lawan gitu. guru. Iya. Tapi biasanya murid sama guru kalau Diadu biasanya. biasanya. begitu ya. Iya. Berarti coach sama player kalau diadu. Oh jelas lah player lah. Iya. Iya. Tapi Coach mah sebenarnya cuma teori. tapi iya tapi maksudnya player tuh pinter-pinter loh. Mereka Pinter-pinter. secara ini juga. Oh, ini Nah, itu. mekaniknya. Tapi nurut enggak kalau pinter? Nah, ada. gitu. Hah? Pemain yang gak nurut. Ya nggak tahu. Kalau dengar dari curhatan teman saya ya ada-ada aja ya. Harusnya kalian yang nanya saya itu ya. Emang ada? Waduh. Emang ada? Waduh. Oke. Tadi pengen ditanya, sekarang ditanya nggak Ada. dijawab. Nah ini pertanyaannya nih, Baxia ditutup, Hayabusa ditutup, Joy ditutup, Fredrin juga ditutup, lawannya Link. Mau react pakai apa nih Geek Farm nih lawan Link? Lupa. Nah kan Lukas, kalau nggak Lukas Akai. Tapi gua harus beri apa kayak wow, bilang wow terhadap Rin pakai link. Oke, Mana oke. dia kan kemarin kosong berapa ya? Dia 07. 070. Sekarang dia berani lagi. Bu. Kayak placement Waduh. Placement. saya. Iya, kalau main MCGG kan. Betul Iya, sekali. kebetulan kamar kita lantai 7 ya. Iya, lantai 7. Nah ini bener. bagus nih, kesadaran dan kepekaan dari Blazi. Dimana dia Valen. langsung, iya Valennya tetap aja, dia nggak tahu. Soalnya pernah kan ada juga yang nggak dan Valennya susahan. Waduh, itu Bigetron waktu di regular season. Dan itu Spesifik terbukti ya? mereka kalah juga waktu sama Valentina. Kalah, iya. Nah, bukan spesifik, itu kan mengingat, callback Iya, namanya. Iya, benar. Dan sekarang untuk menutup lagi nih, masih cukup banyak dari Jadi, Geekfam. Biasanya kalau misalnya lagi kayak gini, oh enggak dia lebih bukan mau matiin jungle lagi. Biasanya kalau udah kayak gini nanggung, Hah? langsung aja, langsung ditutup air jungle dari game. Tapi ternyata Hilda karena ya Hilda tadi di pick juga udah oke banget dipakai sama Gok dan juga Hilda buat lawan Link sangat bagus juga buat Wih. killing terus. Berarti Lukasnya ini belum tentu jungler. Oh belum. Belum, Oke. karena- Mau di sini nggak, di dunia ini nggak ada yang pasti. Di dunia ini nggak ada yang pasti. Cuma maksudnya match up-nya sama Link nih. Lukas, Badang, terus Baxia itu bisa flex banget lah. Makanya kenapa sekarang hero-hero yang flex itu selalu di atas karena itu lumayan ngeganggu dari sisi drafting. Iya. Jadi ini ya main reverse psychology ya. Itu, Ayo, betul. kemana? Ya gampangnya anggapnya gini ya, kayak misalkan nanti Geek Farm tiba-tiba ambilnya Alpha, Lukasnya di EXP, Lukasnya di EXP, ada masalah kan? Kayak banyak banget kompleksiti yang bisa dibawakan hanya karena ada Lukas Badang ini. Keuntungan second pick lah ya. Keuntungan second pick, betul banget. Beberapa kali wah di Nino juga kan pernah memainkan Lukas XP kan Iya. Dan damage. dan damage Iya. dan menang kalau nggak Dan menang. Ya dengan fleksibilitas ini juga yang akan harus dimanfaatkan. Berarti ini sekarang buka dulu mid-nya. salah. Iya, biar Faramis pasti ya, mungkin. biar Karena pasti. kalau di pick terakhir juga percuma. Paraboy. Di sini Iya. Faramis juga bagus banget buat Faramis lawan Link bagus. dan Setuju juga sih. Kalea kan. Iya. Setuju. Dan buat tim fight panjangnya Naruto-nya jadi semakin susah buat ditumbangkan loh. Iya. Iya, terus itu juga kan hero power ya. Hero power satu, hero power kedua, hero counter buat lawan Link sama Iya, Kalea. Dan yang ketiga udah pasti karena nggak ada Valentina itu. Karena Udah nggak ada obvious Valentina. banget ya. Yuk Paramis. Paling bisa di-EV-in kayaknya kalau misal dia Faramis di sini. Karena itu udah Iya counter sih. alami sepertinya. Buat Iya, eh, buat ngejawab ya. Iya, buat ngejawab dari landing phase-nya. lumayan bisa megangin dikit-dikit haritnya juga kan. Ya. Gitu. Paramis. Atau mau langsung ngejawab juga. Walaupun kemungkinan kayaknya Lukasnya tetap di jungle guys. Kemungkinan belum bisa ya. bilang. Iya sih. Paramis. Itu dia. Jadi Iya. kita tanda tangan kontrak. Enggak dong, sabar Mas dulu. Reno. Baru satu hero ya. Nah, kalau dari alter ego, Porsche yang terlepas, ini bakal jadi pilihan nggak? If sih. Ya nggak tahu kenapa kayaknya Yves lebih oke di sini. Oke. Karena tinggal biar execute link-nya aja, jadinya dimaksimalkan. Tapi mereka memilih untuk ofensif, loh Sebenarnya oke juga kok lu di sini. sama aja. Main area of effect juga, pakai dispersion rotation. Oh, dan chip. Oke, ini bakal jadi menarik karena sudah cukup diwanti-wanti dari awal. Dan sekarang karena ini adalah match point, pick prediction dari analis awal. Dari Dazaboy. Big Farm. Oke, dari Prof KB. Geek Farm juga. Oke, 2 berbanding 1 dan kita akan lihat hasilnya match point.
Kali ini menang atau langsung pulang untuk Alter Ego bersama casters kita Ranger Muslim Kocel. Alright, thank you so much. Tapi ingat, kemarin sempat ada interview. Kairi sempat bilang Alter Ego akan kalah 3-1. Wow, spesifik ya. Spesifik. Setelah itu, seingat gua ada dari Susuji. Alter Ego akan kalah juga dengan tidak ada gameplay. 3-0. 3-0. Dan kali ini, one last touch. Alter Ego mampukah menampar prediksi yang menutup sebelah mata tentang gameplay mereka? Atau memang ternyata Alter Ego harus gugur tanpa gameplay? So, tanpa berlama-lama, MPL mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Wah, semakin ramai yang hadir ya. Dan ya ini penentuan juga untuk Alter Ego sih. Apakah mereka akan, ya itu, Alter Ego go home atau mereka akan bertahan. Tapi biasanya game ketiga Alter Ego tuh selalu ada celah tersendiri dan sekarang kembali ke Assassin-nya. Mungkin kalau ditanya dengan ya opini gua pribadi sih agak mengkhawatirkan Ji. Setelah melihat beberapa kali gameplay Assassin Rene di babak playoff. Yes. Tapi inilah keputusan mereka. Mereka akan coba dengan strat yang mereka sudah percaya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri dengan gameplay saat ini, para pasukan dari tim Bigfam, mereka punya power lebih kuat. Pertama, dia punya power front to back yang kuat. Mereka punya late game insurance. Dan jangan lupakan, Purify akan menjadi sebuah titik penting. Dreams gak boleh salah ngambil. Ya, inisiasi ya. Tapi gue juga mempertanyakan collab damage-nya nih. Seperti apa nanti? Akankah mengandalkan RV saja? Dan dari item ya masih starting item awal terpukul. Orini yang bermain dengan agresif di depan sana, tapi nampaknya tempo solve for nothing. Bahkan coba untuk memaksakan mendapat 1 poin kill, tapi nampaknya gak worth it Rine. Jangan sampai ada satu gerakan tambahan yang kehilangan orange dan purple buff akan merugikan dia sampai di arah mid to the late game. Itu dia kan. Jangan sampai nih pedang yang gak keambil tuh merasa rugi. Harus diambil gitu. Tapi ya beberapa kali di regulation juga. Rine itu ngambil 4 pedangnya malah berujung kematian untuk Rene Itu sendiri. dia, jangan sampai itu terjadi dengan kehilangan 2 purple buff di dalam tubuhnya. Itu kasusnya langsung jauh loh Lim. Mereka akan tahu retributionnya ada, mereka akan tahu kapan retrinya dipakai, turtle-nya bahkan snowballing. Terlalu banyak menurut gua. Tapi jangan salah ya, ini lawannya Lukas juga loh. Untuk turtle pertama kalau memang mau di skip silahkan di skip. Gak Tapi kalau masalah. kontes, mereka kan cukup kontes sepertinya Ji. Tapi nampaknya kalau kontes bukan hal yang baik lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Kickfam mereka langsung disoling oleh Seranino. Para pasukan dari tim Alter Ego memaksa Tiffan. Dengan retribution di tangan dari seorang Makin selangkah lebih kuat. Tapi nampaknya Rina tertekan oleh Gob. Dan itu dia, point kill tambahan hampir saja didapatkan oleh para pasukan dari tim Kickfam. Ingat, jangan lupakan ini EX the laner dengan Badang, bukan Pauliski. Ya, ada quantum charge juga untuk mempercepat lagi dari movement speednya. Jangan lupa ya, skill Badang itu nge-trigger dari quantum juga. Karena terhitungnya basic attack, makanya kalian sering banget lihat Thunderbelt kan. Itu ke-trigger dari skillnya Badang. Dan ya gue lagi-lagi ngelihat dari Alter Ego yang kehilangan early game-nya. Kenapa dia nggak coba untuk maksimalin early game-nya Ji? Seperti game-game kemarin. Yes, itu dia. Kita sempat melihat dan bahkan ini diperbincangkan di meja caster di belakang sana. Dengan kondisi Alter Ego ketika dia nggak pegang early-nya, ketika dia nggak punya early power, mereka seakan-akan nggak bisa balikin kembali keadaan. Dan itu memang terjadi, Lip. Sering banget terjadi bahkan. Dengan adanya chip juga jangan salah nih, makronya Baloy. Dia selalu bisa ada di posisi flanking. Tapi diversion nih, agresivitas kah? Nggak ada enggak. vision. Tapi ingat, agresivitas memang bisa dilakukan oleh seorang Jumi dengan diversionnya. Tapi jangan lupakan, Bang Luiski juga punya chance. Why walk? Dia bisa kemana saja. Ada fan yang bisa didatangi ya. Oke, kita bilang surprise attack, menuju ke arah belakang dan shotgun! Surprise attack! Langsung menuju ke arah belakang, Davis terlalu besar dari Kensiski, bahkan melenyapkan para pasukan dari tim Alter Ego. Poin kill ketiga hampir saja didapatkan, tapi ini terperangkap di dalam kandangnya sendiri. Para pasukan dari tim Kickfam, mereka tidak jalan lagi selain team fight, dan itu dia. Triple kill from the rookie, Kensiski. Lagi ya masih dengan Harit yang dia lepas nih 3 game berturut-turut. Apakah ini menjadi satu hal yang sudah direncanakan oleh Alter Ego? Tapi terlihat dari Kenzie-nya sangat-sangat nyaman loh dengan hero ini. Bukan hanya nyaman, tapi lihat betapa gameplaynya Kensiski yang agresif dan tidak bisa dipendung. Dan bahkan para pasukan dari tim Kickfam, mereka tahu rotasi yang bikin Alter Ego seakan-akan. Mereka tahu Alter Ego mau kemana, mereka udah standby. Alter Ego mau ke sini, ke kiri, ke kanan. Karena makro gameplay yang dimiliki dari seorang Pauliski ini benar-benar menutup jalan Hijome.
Retribution menuju ke arah Turtle adalah poin yang sangat bagus setidaknya membuat tim dari Alter Ego punya sedikit power. Tsunami Slam menuju ke arah Vincent, mencoba untuk bertahan, tapi nampaknya first strike dari Gold masih membuat dirinya tidak bisa di take down. Itu yang gue bahas tadi. Follow up-nya ada di mana? Di mid lane kah? Burst damage dari Hijume gue rasa di awal masih belum cukup. Gak cukup sama sekali. Kalau mau bawa Arvi dari awal pun tetap gak cukup. Apalagi tadi targetnya Gobs. Gobs keras banget, dia punya ada shield tambahan juga. Dan seandainya memang cukup, masih ada Aboy. Masih ada Netherlands untuk ke-counter. Alright, dan bahkan untuk dapetin karena Megis itu berat loh. Megis punya power, tapi memang nggak menutup kemungkinan chance-nya seakan-akan. Tahu nggak Lim, melihat game ini kayak game apa? Game kemarin. Saat? Alter Ego Aranyu. Oke. Ya, mereka sebenarnya kalau ditanya celah, ada, jelas ada celahnya. Tapi wah, hari ini pressure yang diberikan oleh Megis, ini nggak tanggung-tanggung. Dan Baloy, dia selalu ada di posisi yang nggak disangka-sangka oleh Alter Ego. Tapi bukan hanya itu aja, Arvi. surprise! Arvi. Bottom lane! Menunjukkan seorang Arvi dan tertik dan hilang begitu saja. Tidak jawaban di follow up oleh seorang Hijume, tapi tanpa adanya Arvi mereka tidak damage sama dan Tsunami Slam for nothing. Balas game menjadi bilang tentang Mekael. Bahkan menuju ke arah poin kill yang ketiga, itu dia! Geek Farm benar-benar mengamuk. A boy dengan para misi yang dimiliki membuat tim Geek Farm seakan-akan punya 2 kesempatan untuk team fight tambahan. Bahkan Tarek pun nggak bisa membuat dari Geek Farm untuk mundur. Ini benar Tarek loh tadi. Dengan adanya Netherlands continuous team fight, gak ada korban sama sekali. Tsunami Slam tanpa follow up. Sering sekali terlihat di region kita. Yes, ingat region kita. Ketika nanti siapapun yang akan mewakili ke IWC, gak boleh melupakan permainan dari sosok Alia tanpa adanya follow up itu akan berat. Tapi lihat, Rine, what are you doing Rine? Bukan hal yang baik, karena 2 lawan 1. Even dia punya gold yang tinggi pun itu juga gak baik guys. Rine kamu harus tenang. Rine kamu harus tenang. Gue ngeliat banyak sekali dan miss pergerakan, entah itu dari mechanical, entah itu dari makronya Alter Ego. Mereka terbawa dengan suasana, terbawa dengan temponya. Betul. Dan mereka sekalipun mau coba komit ke arah Baloyski, jangan lupakan Baloyski itu punya shortcut. Jadi nggak masalah dan nggak peduli. Lihat Baloyski nge-distract, akibatnya apa? Kartu mereka kelepas. Tapi jujur di Baloyski dia selalu tahu kemana arah dari Alter Ego. Selalu standby. Tapi jangan lupakan Lim, kita tadi udah lihat catatan dari BMKB. Baloyski dengan chipnya itu nggak punya angka yang bagus. Iya memang, bahkan di playoff nggak sih, bukan hanya chip dari Baloy saja, tapi dari keseluruhan chip di playoff. Dan jangan lupa nih, kalau ngelihat dari pemain profesional, pemain yang experience lebih banyak, mereka tuh udah biasa dengan kejadian. Wah langsung aja goal, first break dan Rine ter-take down. 1 damage tambahan, what a play from Gold. Tapi tampaknya dari Trips, Tsunami Slam, mencoba didapatkan. Damage tambahan, berhasil mendapatkan Gold. Tapi Netherlands gak menggapai para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka harus mundur dengan kehilangan 1 momentum. Pertukaran masih gak adil dengan kondisi 3.500 gold. Dia shotgun! Di arah bottom lane, sedikit terlambat dari Soke dengan zaman pos bakal coba dibuka. Tapi tanpa adanya Arvi, kayaknya Kenzeski memilih untuk mundur karena damage yang tidak akan cukup untuk menubah ke seorang Nino. Iya, terlihat ya, memeluk Tarek juga tadi dari Nino. Langsung membuat teman-teman dari Geek Fam-nya mundur. Ya penguasaan landing ini mungkin salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh Alter Ego. Far lane. Memang chip juga bisa untuk bantu karena nanti chipnya bisa hadir kapanpun dimanapun. Shortcut dibuka, ya landing jauhnya akan dipegang. Tapi kalau nggak pegang landing jauh, ini mau kemana lagi? 0-3-0 ini. Ini angka yang sangat-sangat bahaya loh untuk assassin yang tipikal farming. Link, dia kalah dari goldnya sama Lucas. Ya nggak banyak memang, tapi jujur untuk Link, kita semua berharap Link unggul dan Arvi nyaris banget. Gila. Untung gak ada shortcut. Gila, kalau itu ada shortcut kasusnya berbeda. Minimal flicker udah keluar. Dan kalau flicker itu keluar dalam kondisi arrow load yang pertama itu akan berat. Itu gue bilang Ji, Baloyski selalu ada di rerumputan yang itu gak di-expect sama sekali. Tapi Kenzeski ingat tidak mungkin sendiri asalkan! Menunjukkan Arvi menjadi pilihan utama dan itu dia target mereka. Masih ada flicker for defensive tapi dikejar dengan Netherlands. Satu hit terakhir membuat Arvi ter-takedown. One by one situation mengambil menjadi pilihan utama. Tapi Gobs di depan sana berhasil selamat dari kejaran tim Alter Ego. 2 tim yang berbeda dan shutdown finally didapatkan oleh tim Alter Ego. Diversion. Setidaknya at least langsung ada diversion. Mencoba untuk membaikkan dari seorang Nino dan Hijume. Damage yang belum cukup. Setidaknya mereka berhasil menumbangkan Palestine. Meanwhile, seorang Rine is coming. Awi dengan double kill-nya. Tapi jangan lupakan Gobs masih bertahan hidup.
Mereka nggak bisa sembarangan mendapatkan Lord kali ini. Tiba-tiba Alter Ego membalikan keadaan dengan agresivitas yang terlalu jauh tadi. Tapi Rine. Oh tapi jangan lupakan ini tidak ada cara untuk pulang dan Rine kali ini masih selamat. Tidak mau terlalu terburu-buru. Balik lagi kondisinya ketika tidak adanya Kenzinski. Tim Geek Farm mereka sedikit redup dari segi damage. Langsung ketarik tengok Baloy, gak berhenti ternyata. Oh Baloy tidak akan peduli dengan apapun yang terjadi. Coach is coming, Arfi ada flicker juga depan sana. Mencoba dihajar dengan shotgun telah dibuka dan Arfi menjadi bulan-bulanan warga. Arfi terejam-ejam. Ini 3 kali melihat positioning Arfi yang terlalu depan. Harus lebih aware lagi sih, jujur kali ini lawannya adalah Baloyski. Ini penguasa makro lane of down. Gak bisa dianggap remeh, mereka harus benar-benar sadar nih. Stay di rumput, bukan ngebuka rumput lagi. Oke, Slim. Tapi Lord bakal coba dikomit oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka tidak lupa kalau para pasukan dari tim Alter Ego tanpa adanya Arfi juga nggak memiliki damager. Ritual zoning out, target orang menjadi pilihan utama dan Nino terperangkap di depan sana. Baloyski mencoba untuk melakukan sedikit buying time, tapi Nino tertekan dan hilang begitu saja lenyap tanpa ada full laner. Ada baiknya Alter Ego memilih untuk mundur. Sekali main Rine mau coba untuk masuk, jangan lupakan Rine. Ini hanya bait belaka Rine, nggak boleh masuk dan itu dia, ini bait belaka. Wow, tarik ulur. Lord Dance yang begitu baik, bahkan off flicker. Dan shotgun dibuka di depan sana, Arfi menjadi target utama dan bahkan flicker for defensive Rine. One last hit, almost untuk tengok Nether Realm. Sensitivity for Geek Farm, a boy. Berasa membuat Alter Ego kehilangan momentum yang dia miliki. Faraboy, itu dia yang selalu menjadi penyelamat untuk Geek Fam. Ketarik tempat tadi sisa 1000 gold dari Geek Fam, tapi sekarang mereka udah ambil kendalinya. Mereka udah pegang lagi temponya, bahkan terlihat dari agresivitasnya Rine. Dia berani banget untuk gambling, tapi jangan lupa perbedaan level dan gold menjadi satu hal yang terlihat. Baloyski, surprise! Happy birthday, memang Baloy saja yang bisa memberikan surprise. Ini dia Alter Ego dengan Hijumi menunjukkan waktu udah punya power damage. Dan adanya Nino di depan sana untuk menulis take down buat terpasukan dari tim Alter Ego. Mereka sebutkan ke belakang overcommit. Geek Fam, overcommit? Really a boy? Gak baik sih kalau mereka memaksakan. Itu overcommit dengan Lord yang mereka miliki yang menjadi sia-sia. Iya, bahkan midnya terbuka loh. Rine, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk attack down dari Outer Turret di bagian mid ya. Ini ngebuka lagi vision dari Alter Ego. Sementara Lord dari Geek Fam ini nggak bisa di cover. Hati-hati Baloy. Oke, Baloyski kali ini kayaknya mencoba untuk melakukan sedikit flanking gaming. Tapi dengan konsol gaming ditutup oleh seorang Nino. Shortcut telah terbuka. Target utama mereka menuju ke seorang Nino. Davis terlihat dan pada lihat Beckett. Zoning out sosok seorang Hijome. No flicker for Hijome. Informasi didapatkan. Dan para pasukan dari tim Geek Farm mereka tinggal menunggu membutuhkan dari seorang God. Aboy menjadi target utama. Kayaknya bukan menjadi sebuah jawaban. Karena dengan adanya pasif yang dia miliki gak worth it. Atau ada seorang Slave. Menuju ke seorang Aboy yang berhasil didapatkan adalah Baloyski dan Dreams. Tsunami Slave yang berkali-kali gagal di tangan Dreams akan membuat dia kehilangan 5 kali nyawanya. Wah, tapi midnya aman sih. Ini dikontrol sama Rine. Bukan masalah mid control, lihat pas lane Liv. Timnya terlalu besar dan langsung what a play! Flicker from Ghost membubarkan para pasukan dari tim Alter Ego dan bakal lihat Winter Crown berhasil menemukan Hijome. Dan ini bencana! Ternyata